Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, hari ini kita belajar bagaimana cara mengambil ukuran pada wanita dewasa. Nah, kebetulan ibu tidak menggunakan manusia asli, jadi ibu akan menggunakan paspop atau boneka. Nah, sekarang kalian harus menyiapkan alat dan bahan untuk mengambil ukuran, yakni pita ukuran, buku catatan, dan alat tulisnya. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara mengambil ukuran, ada baiknya kalian harus mengetahui hal-hal berikut. Yakni yang pertama adalah ketika kita mengukur, usahakan orang yang kita ukur itu berdiri tegak lurus ya. Jangan sampai orangnya membungkuk ataupun posisinya tidak sejajar ya, atau tidak lurus. Pokoknya orang yang kita ukur itu harus tegak. Tidak boleh membungkuk ataupun dalam keadaan miring. Oke, usahakan orang yang kita ukur itu kita sampaikan bahwa dia harus menggunakan busana yang pas badan. Jangan menggunakan pakaian yang longgar ataupun menggunakan jeans ya. Ingat. Dan selanjutnya kita akan mulai proses mengukurnya. Baiklah, ibu akan mengambil sentimeter atau meterannya. Oke, buat kalian silahkan disiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Tapi di sini ibu tidak mencatat ukurannya, jadi hanya memperagakan bagaimana proses pengambilan ukuran. Oke, hal yang pertama yakni ukuran lingkar badan. Bagaimana caranya? Yakni mengukur sekeliling badan terbesar seperti ini. Masukkan satu jari ya, jadi usahakan lurus ya, tegak lurus, dan usahakan berada di bagian punggung terbesar seperti ini. Jadi ukurannya itu melewati buah dada. Dan ketika mengukur, kalian itu posisinya berada 45 derajat. Jadi bukan berada di posisi bagian depan orangnya ya. Jadi 45 derajat kemiringannya. Jadi usahakan di sebelah sini. Jadi kalian tidak akan menyentuh bagian sensitif dari orangnya. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu. Ingat mengukurnya pas, jangan sampai terlalu longgar ataupun terlalu ketat. Lanjut, kita mengukur sekeliling bagian pinggang sini. Masukkan satu jari ya, kelonggarannya. Dan usahakan ini untuk bagian batas pinggangnya ini sejajar dengan bagian siku lengan orang yang kita ukur. Paham kan? Jadi sejajar dengan sikunya. Oke. Selanjutnya ukuran lingkar pinggul, yakni melingkar melewati pinggul terbesar, dan usahakan sesuai bokongnya ya, bokong pantat terbesar. Dan perhatikan bagian perutnya juga. Kalau misalnya perutnya agak ke depan, usahakan ini agak ke depan lagi ya. Jadi kita mengikuti perutnya. Jangan sampai terlalu kecil bagian pinggul, sedangkan ini agak besar ya. Usahakan seperti itu. Oke, seperti ini. Lanjut. Ukuran yang keempat, yakni lebar dada. Lebar dada diukur dari sini ke sini, sejajar dengan titik bahu. Jadi kalau misalnya ibu mengukur orangnya langsung seperti ini ya, misalnya ibu tegak begini, jadi lebar dadanya ke sini. Oke, jadi sejajar dengan bahu ini. Paham? Oke. Panjang dada dari tulang leher sampai ke batas pinggang. Nah, batas pinggang ini yang ibu maksud adalah sejajar dengan garis siku. Jadi seperti ini.
Jadi sejajar dengan garis siku. Untuk ukuran standarnya, ingat untuk panjang dada itu minimal 28 cm dan maksimal 34 cm tergantung dari proporsi tubuh orangnya. Kalau misalnya orangnya pendek, tentu menggunakan nilai yang terendah. Kalau misalnya orangnya tinggi, itu menggunakan nilai maksimal 34 cm. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian punggungnya. Nah, untuk punggung, lebar punggung sejajar dengan garis bahu tertinggi ya, dari sini sampai sini. Untuk biar kalian pahami berapa turun dari sini, itu sekitar 11 cm ya. Jadi kita ukur dari titik bahu tertinggi. Oke, biasanya lebar punggung itu berbeda dengan lebar dada. Lebar dada agak lebih besar, kecil ketimbang lebar punggung. Jadi jangan sampai lebih kecil lebar punggung ketimbang lebar dada ya. Jadi yang lebih kecil adalah lebar dada. Intinya lebar punggung lebih besar daripada lebar dada. Jadi semoga dipahami. Nah, sekarang untuk panjang punggung dari titik garis ini atau tulang leher belakang, dimulai dari sini, jadi ini namanya panjang punggung. Panjang punggung diukur dari sana sampai batas pinggang atau bagian pinggang yang terkecil. Boleh kalian cari mana yang agak lebih ke dalam ya. Boleh juga kalian mengambil standar dengan sejajar batas garis siku. Nah, untuk panjang punggung ini ibu berikan nilai minimal 36 cm dan maksimal 42 cm tergantung dari proporsi tubuh orangnya. Kalau misalnya orangnya pendek, tentu menggunakan nilai terendah, dan orang yang lebih tinggi akan semakin tinggi pula nilai panjang punggungnya. Oke, sekarang kita ke bagian lebar bahu. Lebar bahu dari sisi leher ya, kita ukur sampai ke titik puncak garis bahu tertinggi ya, di sini. Oke, perhatikan di sini ya, tertinggi, jangan sampai ukuran bahunya jatuh. Dan setelah itu kita langsung mengukur panjang lengan dengan batas titik bahu kita tahan, dan kita memulai dari angka 0 lanjut sampai panjang lengan yang kita inginkan. Untuk panjang lengan, kalian menggunakan dari garis titik bahu tadi dengan posisi lengan yang orang kalian ukur seperti ini. Harus melengkung ya. Jadi kalian ukur dari sini sampai ke batas panjang yang diinginkan. Oke. Sekarang untuk mengukur lingkar kerung lengan. Lingkar kerung lengan mengukur dari sekeliling melewati bawah ketiak ya. Jadi kita melingkar seperti ini. Melingkar melewati bawah ketiak ya. Nah, seperti ini dengan kelonggaran 2 jari dari bahu. Jadi boleh kalian paskan. Boleh kalian paskan di bawah ketiak dengan kelonggaran 3 jari. Jadi kalau misalnya agak ragu ya, boleh 3 jari, boleh juga 2 jari, tergantung jenis pakaian yang kalian akan buat. Terkadang kalau misalnya orang mau bikin kebaya, itu menggunakan ukuran lingkar lengan yang pas atau ketat. Oke, selanjutnya kita mengukur tinggi dada. Tinggi dada dari sisi leher sampai buah dada atau titik puncak, titik puting buah dadanya. Jadi kita tinggal melihat seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran panjang baju sampai panjang yang kita inginkan. Jadi udah. Oke, sekarang untuk tinggi panggul. Tinggi panggul itu ibu
Kalau boleh kalian langsung ukur dari pinggang sampai batas pinggul terbesar, boleh. Namun ibu memiliki nilai standar, yakni mulai dari minimal 18, dan biasanya ibu pakai nilai ganjil 18, 20, 22. Jadi tergantung orangnya, proporsi orangnya lagi ya. Kalau misalnya pendek, dia menggunakan nilai terendah 18 cm. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya orangnya semakin tinggi pula nilai yang akan kita pakai. Jadi ada 3 tinggi pinggul yang akan kita boleh gunakan: 18 cm, 20 cm, dan 22 cm. Oke, sekarang kita mengukur untuk ukuran rok. Untuk ukuran rok berbeda saat mengukur lingkar pinggangnya ya. Untuk lingkar pinggang rok, kita usahakan bertanya ke orangnya langsung. Ibu maunya lingkar pinggangnya di mana posisinya? Apakah pinggang atas atau pinggang bawah? Jadi kita mengukurnya sesuai permintaan dari pelanggan. Misalnya di sini ukuran pinggangnya dia maunya di sini. Jadi kalau untuk rok itu kalian harus ukur benar-benar pas, nggak boleh lebih. Kenapa? Karena ini akan digunakan secara pas. Lanjut, untuk panjang rok dari pinggang tadi langsung ke panjang yang diinginkan. Nah, untuk lingkar panggulnya sama dengan proses pengambilan ukuran pada baju. Oke kelas, semoga materi belajar mengukur ini bisa kalian pahami, dan usahakan video yang ibu kirim ini kalian putar berulang-ulang agar kalian bisa memahaminya. Oke, baiklah, sekarang ibu jelaskan ya. Di sini pengambilan ukurannya ibu lakukan secara standar atau ukuran yang standar. Apabila kalian ingin praktek model baju, itu kita sesuaikan nanti setelah pola dasarnya jadi. Misalnya kita mau bikin baju gamis, jadi setelah kita ambil ukuran seperti tadi, kita buat pola dasarnya, dan selanjutnya kita akan rubah pola itu sesuai dengan model ataupun desain baju yang ingin kita buat. Jadi boleh seperti itu. Namun sebaliknya, boleh pula kita melakukan proses pengukuran sebelumnya kita buat dulu desain baju apa yang ingin kita buat. Misalnya kalau kita mau bikin baju gamis, maka kita akan beri kelonggaran 8 cm dari lingkar badan. Boleh seperti itu. Tapi di sini ibu tidak akan mengajarkan seperti itu biar kalian tidak bingung ataupun pusing soal soal proses pengukuran yang berbeda-beda. Jadi kita mengambil pengukuran secara standar seperti tadi, lalu kita akan buat pola dasarnya, yang selanjutnya kita akan merubahnya sesuai desain baju apa yang akan kita buat. Oke kelas, semoga hari ini kalian bisa memahami materi ibu dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.